Selamat sore semuanya. Selama beberapa kali pertemuan kita akan membahas tentang Friedrich Nietzsche, pemikir yang tentu secara populer begitu ya, kita kenal dia yang membunuh Tuhan begitu ya. Pemikir yang secara provokatif gitu ya, mengumumkan bahwa Tuhan sudah mati. Saya sudah menuliskan sebetulnya semua tafsir saya itu di buku Gaya Filsafat Nietzsche, terbit tahun 2004 ya, sudah lama. Sayang sudah habis, jadi sudah habis dan tidak dicetak ulang, maka memang tidak bisa ditemukan. Kemungkinan nanti ada teman dari sini, Al ya, Mas Al itu yang akan mengedit ulang dan menerbitkan ulang buku ini, sehingga nanti bisa dimiliki. Semoga saja. Dalam 3 pertemuan yang akan kita lalui ini, saya membagi kurang lebih begini. Pertama, ini semacam perkenalan ya, mengenai diri Nietzsche, mengenai pengalaman Nietzsche. Kemudian pertemuan kedua, saya hendak mengungkapkan apa yang menjadi menurut saya pemikiran inti dari Nietzsche yang tidak mudah ya, yaitu soal kebutuhan untuk percaya, ya, kebutuhan untuk pegangan, bahwa setiap manusia memiliki hasrat kebutuhan akan pegangan itu, dan itu yang persis menjadi problem karena dengan demikian lalu kita memfikskan, kita membakukan apa yang kita percayai, kita pegang itu, entah itu yang namanya kebenaran, entah itu yang namanya Tuhan, entah itu yang namanya politik, entah itu yang namanya estetika, ya apapun ya, kita jadikan secara baku, secara fix sebagai pegangan, dan itu yang lalu diumumkan oleh Nietzsche sudah mati. Jadi pegangan kita sudah mati. Nah lalu bagaimana pada bagian ketiga kita menurut Nietzsche hidup di era di mana tidak ada lagi pegangan. Ya, ketika Tuhan sudah mati, ketika yang namanya kebenaran dalam artinya yang fix sudah tidak ada, ketika kita hidup dalam apa yang dia sebut sebagai era nihilisme, ya, ketika nihil ya, semuanya kosong, lalu kita mesti hidup bagaimana? Ya, jadi kurang lebih seperti itu pembagian yang hendak saya buat ya. Pertama semacam ya kunyahan saya mengenai pengalaman-pengalaman hidup personal Nietzsche, kemudian bagian kedua tentang katakan konsep kebutuhan untuk percaya. Lalu bagian ketiga yang ditulis di situ Übermensch, ya, manusia yang melampaui, manusia yang adi. Bagaimana kita bisa hidup di era di mana atau bagaimana kita hidup tanpa lagi memegang sebuah kepercayaan, tanpa memegang kebenaran, tanpa memegang teori-teori tertentu, tanpa memegang yang namanya Tuhan, Allah ya, tanpa memegang ideologi tertentu begitu ya. Jadi bagaimana kalau dalam istilah Nietzsche, perahu kita sudah berlayar, dermaga sudah kita bakar, kita mengarungi lautan luas bebas. Apakah kita tidak akan rindu pulang kampung? Ini pertanyaan Nietzsche ya. Jadi nanti dengan Nietzsche kita akan makin banyak masuk ke style Nietzsche yang banyak bertanya. Ya. Jadi sebetulnya soal Tuhan sudah mati segala macam itu nanti kalau kita baca itu semua dalam kerangka pertanyaannya, dalam kerangka tanda tanya, dalam kerangka mengajak kita untuk berpikir, memikirkan ya apa yang disodorkan oleh Nietzsche. Nietzsche memiliki sebuah pengalaman yang nanti terutama akan saya bahasakan di sini, yaitu pengalaman keterputusan dalam hidupnya. Terutama dia akan didera oleh sakit, ya, penyakit luar biasa ya. Dia harus bergulat dengan itu sampai nanti dia harus berhenti sebagai profesor filologi dan harus hidup mengembara, mencari cuaca yang cocok dengan hidupnya. Jadi kalau dia tinggal di Swiss, kalau terlalu dingin, maka dia ke selatan, ke daerah Italia, Prancis. Tapi manakala musim panas di selatan terlalu panas, dia pergi ke utara untuk mencari hawa yang lebih sejuk. Dan nanti kita tahu dia terakhir akan kolaps ya, 1899 di Torino. Katakan dia memeluk
seekor kuda yang lagi dilucuti begitu. Dan sejak itu dia gila sampai 1900. Ya, jadi 10 tahun terakhir hidup Nietzsche ada di dalam kegelapannya. Dalam kegelapan kegilaan, dan ya tentu dia tidak menulis apa-apa ya. Nah, pada saat itulah dia nanti akan dirawat oleh adik perempuannya, Elisabeth Foster Nietzsche. Dan pada saat itulah nanti ini yang juga jarang diketahui orang. Kakaknya yang akan memanipulasi teks-teks Nietzsche, karena kakaknya ini dia dulu suaminya yang sudah meninggal, suaminya adalah salah seorang penggemar Nazi ya, penggemar ideologi antisemit, anti Yahudi di Jerman ya. Maka Elisabeth itu juga seperti itu. Lalu dia akan menerbitkan karya-karya Nietzsche. Tentu Nietzsche sudah dalam keadaan seperti sayuran ya, dia sudah orang gila kan, nggak bisa ngapa-ngapain. Buku-buku diterbitkan dan bahkan ditambah-tambahi ya, dan itu yang lalu keluar sebagai buku Wille zur Macht ya, kehendak kuasa yang terkenal itu. Buku yang lalu banyak dipergunakan oleh Nazi, oleh Hitler ya, untuk ideologi mereka. Ya, jadi Nietzsche sendiri tidak ada hubungannya dengan Nazi ya, dia benci sama orang-orang yang memegang kepercayaan apapun, termasuk ideologi antisemit. Tapi nanti kakaknya yang akan memperalat teks adiknya, adiknya ya, Elisabeth itu adiknya, memperalat teks Nietzsche. Dia senang karena nanti dia dikunjungi oleh Hitler begitu ya. Kita bayangkan seorang pemimpin datang ke arsip Nietzsche. Dia akan memberikan koleksi bukunya kepada Mussolini ya, edisi Lux dari tulisan-tulisan adiknya kepada Mussolini. Jadi itu memang era di mana Nietzsche disalahgunakan oleh Alfred Baumler, oleh pemikir-pemikir ideolog Nazi ya. Dan itu memang berkat kerjasama dari adiknya Elisabeth yang banyak memfalsifikasi, memalsukan teks-teks Nietzsche.